Saya ingin bertanya, bagaimana apabila yang terlibat dalam penanganan perkara ini sampai ke level menteri? Apakah Kejaksaan akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut? Mbak, bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arif dari Forum News Network. Pemberantasan mafia minyak goreng memasuki babak menarik. Nih, ngeri-ngeri sedap setelah Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana dan 3 orang lainnya dari korporasi besar yang selama ini menguasai pangsa terbesar dari crude palm oil atau minyak sawit ini. Mereka ini adalah raja-raja minyak sawit. Dengan penetapan sebagai tersangka dan diikuti penahanan terhadap seorang dirjen, ini sebuah jabatan yang hanya satu level di bawah menteri, muncul pertanyaan yang sangat menarik. Pertama, mungkinkah sang dirjen bermain sendiri tanpa diketahui Menteri Perdagangan atau pejabat yang lebih tinggi? Mengingat kasus ini sudah menimbulkan kehebohan berupa kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia, harganya juga melambung setelah dicabut kebijakan harga eceran tertinggi itu sampai berbulan-bulan. Itu harus dicatat, ini bukan hanya menjadi fokus pemberitaan media di dalam negeri saja, namun juga media internasional menyoroti. Sebab menjadi pertanyaan mereka juga, bagaimana mungkin ya Indonesia sebagai negara pengekspor atau penghasil sawit terbesar di dunia dan kemudian terjadi kelangkaan dan harga sangat mahal. Kalau kemudian dikait-kaitkan dengan geopolitik global, misalnya seperti katakanlah gandum gitu, yang dimana Ukraina sebagai produsennya, ya wajar harganya naik dan atau langka. Tapi ini Indonesia itu sebagai produsen terbesar di dunia. Jadi apa urusannya dengan geopolitik global? Yang terjadi kan Indonesia harusnya malah dapat untung ya. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk di dalam negeri ini yang disebut sebagai domestic market obligation atau kewajiban untuk menjual di luar negeri. Jadi sebenarnya sudah dengan keuntungan yang sangat besar, sebagian besar malahan kan sekitar 80% yang dijual ke luar negeri itu para pengusaha udah pesta pora. Tapi ternyata kemudian mereka kemaruk dan melanggar domestic market obligation ini yang terjadi, kemudian kita tahu terjadi kelangkaan barang itu sampai setengah tahun lebih. Apa iya sih seorang dirjen begitu saktinya, gitu sangat berkuasa, bisa leluasa dengan tenang bermain-main sampai berbulan-bulan itu tanpa gangguan? Pertanyaan kedua, saya kira ini tak kalah menariknya. Apakah Kejaksaan Agung itu hanya akan berhenti menjadikan tersangka dan menahan para pelaku dari korporasi? Ini kan mereka ini hanya level komisaris dan level eksekutif gitu. Dan kemudian membiarkan korporasi yang menikmati keuntungan besar sampai triliunan rupiah dari penyelewengan kuota ekspor. Pertanyaan-pertanyaan itu saat ini menjadi fokus perhatian publik. Di media sosial saat ini berkembang berbagai spekulasi. Ini dengan munculnya foto, ya ini salah satu tersangka mafia minyak goreng, ini Master Parulian Tumanggor, ini dia berasal dari Wilmar, PT Wilmar. Fotonya itu, foto Parulian Tumanggor ini ada dengan Menko Marinvest, Luhut Panjaitan, dan Kepala Staf Presiden Muldoko. Saya kira sebagian Anda pasti sudah mendapatkannya atau melihatnya di media sosial maupun di media-media konvensional. Sebab foto-foto itu tidak hanya berhenti di media sosial, tapi juga menjadi pemberitaan di beberapa media online. Pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul dari media dalam sesi tanya jawab ketika Jaksa Agung menggelar jumpa pers Selasa sore lalu. Mbak, kalau tadi bicara tentang kenapa cuma ini aja, kalau semua pun Mbak, kami tidak akan membedakan. Kalau cukup bukti, ada informasi dan ada fakta, kami akan lakukan. Ya. Izin Pak. Izin Pak, saya ingin bertanya,
Bagaimana apabila yang terlibat dalam penanganan perkara ini sampai ke level menteri? Apakah kejaksaan akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut? Mbak, bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jaksa Agung. Pertanyaannya sebenarnya sederhana saja. Kalau saya mencermati tadi penjelasan dari Pak Jaksa Agung, ini kan menyangkut kebijakan ekspor. Tentu tidak mungkin barangkali menurut saya Pak Menteri tidak mengetahui itu. Pasti dirapatkan oleh Dirjen yang sudah jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah Pak Menteri ini sudah dimintai keterangan oleh penyidik sehingga terang benderang perkara ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4. Dan kami akan dalami. Benar ini kebijakan dan kami akan dalami. Kalau memang cukup bukti, kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya, siapapun pelakunya, kalau cukup bukti, kami akan lakukan. Jawaban dari Jaksa Agung tadi sangat tegas. Jika ditemukan alat bukti, maka sampai level menteri pun akan ditindak, dilakukan, itu bahasanya. Kalau Mbak Media ini menggunakan bahasa yang lebih lugas, yakni disebutkan bahwa akan disikat. Ini menteri pun kalau terbukti terlibat dalam mafia minyak goreng akan disikat. Nah, sekarang kita tinggal menunggu pembuktian dari ucapan Pak Jaksa Agung. Saya kira ini sudah menjadi pemahaman publik, menjadi pemahaman kita bersama bahwa hukum di Indonesia itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Soal ini sebenarnya juga diakui oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat dia menjalani fit and proper test di DPR sebagai calon Kapolri ya. Apa yang dikatakan oleh Jenderal Listio Sigit itu adalah fenomena penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya di lingkungan kepolisian RI ini ya. Ini berlaku di semua lembaga penegak hukum. Yang bermain dalam kasus minyak goreng ini kan mafia. Jadi kalau disebut mafia berarti bukan hanya terbatas antara korporasi dengan Kementerian Perdagangan. Ini sangat mungkin juga ada keterlibatan dari para penegak hukum itu sendiri. Benar bahwa izin surat ekspor yang menerbitkan itu Departemen Perdagangan. Namun proses ekspor CPO ini yang seharusnya dijual di dalam negeri tadi sesuai dengan peraturan domestic market obligation itu kan rangkaiannya cukup panjang, tidak hanya berhenti surat pemberian izin ekspor saja. Ini mulai dari pengiriman barang yang itu berarti kan melibatkan penegak hukum setempat, kemudian sepanjang perjalanan sampai ke pelabuhan, dan kemudian yang juga tak kalah pentingnya adalah urusan di pelabuhan dan kepabeanan. Jadi namanya mafia, jadi semua ini terlibat nih, dari mulai surat izin, pengamanan di jalan, kemudian di pelabuhan, dan rangkaian panjang lainnya. Pernik-perniknya itu begitu panjang ya. Semua ini kebagian rata nih. Kalau enggak ya akan ada hambatan. Nah, jadi kalau mau serius, ini memang banyak sekali yang harus disikat Pak Jaksa Agung. Kalau kita bicara level menteri, tentu fokus perhatian publik saat ini langsung tertuju kepada Menteri Dalam Negeri Lutfi. Tentu kesimpulan semacam ini tidak salah, sebab Indra Sari Wisnuwardana sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri adalah bawahan langsung dari Lutfi. Apa iya Lutfi tidak tahu menahu permainan Indra Sari? Ini pertanyaan publik ya. Kalau lihat bahasa tubuhnya, Indra Sari ini cukup dekat loh dengan Lutfi. Salah satunya adalah potongan video yang viral ini ya. Anda sebagian juga saya yakin sudah nonton, yakni pada tanggal 17 Maret saat rapat kerja dengan Komisi 6. Pada waktu itu Lutfi mengumumkan bahwa akan ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng oleh Mabes Polri. Itu setelah dia dibisiki loh Indra Sari. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Video ini juga menunjukkan kedekatan Indra Sari dengan Lutfi. Ini dalam rapat kerja itu, di situ dia berdiri menghampiri Lutfi dan kemudian Lutfi menyerahkan handphonenya kepada Indra Sari.
Tapi apakah itu fakta bahwa Lutfi terlibat? Saya kira jangan terlalu cepat dulu mengambil kesimpulan terlebih dahulu, biar Jaksa Agung yang bekerja dan membuktikan ucapannya. Apalagi kan Pak Jaksa Agung mengaku akan bertindak cepat. Kita tunggu siapa menteri yang akan disikat oleh Jaksa Agung, atau yang lebih tinggi lagi deh dari menteri itu. Walaupun ini penegakan hukum, tapi karena melibatkan level petinggi negara, dapat dipastikan ini terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang sangat tinggi. Tinggal kuat-kuatan ini. Kalau Pak Jaksa Agung misalnya di backup penuh oleh Presiden yang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan mafia, ini dipastikan semuanya akan berjalan lancar. Jadi akan ada mungkin 1 atau 2 menteri yang terlibat yang bisa langsung disikat oleh Pak Jaksa Agung ya. Nah, tetapi kita tentu juga masih ingat dalam rapat kerja dengan DPR kan Menteri Perdagangan Lutfi waktu itu mengaku tak berdaya melawan mafia minyak goreng. Kalau seorang menteri mengaku tidak bisa melawan mafia, pasti ada kekuatan yang lebih besar dong dari Pak Menteri. Silakan Anda menduga-duga sendiri siapa mereka. Dalam keterangannya kepada media, tak lama setelah jumpa pers dari Jaksa Agung itu, Lutfi menyatakan siap mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan korporasi besar? Mungkinkah mereka bisa dijerat? Soal ini kan tadi jawab juga dengan tegas oleh Jaksa Agung. Sangat mungkin. Pertanyaan pertamanya terkait dengan kerugian negara. Kalau kita lihat kan ini dampaknya seluruh Indonesia, Pak. Otomatis sangat besar gitu loh, Pak, untuk kerugian negara. Iya. Ada tidak arah dari Kejaksaan Agung, dari tim penyidik itu untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi, Pak, untuk mengantisipasi jika para terdakwa nantinya tidak bisa mengembalikan kerugian negara. Kan ini sudah pernah dilakukan ketika kasus Indosat gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, kita akan mengarahkannya adalah ke perekonomian negara. Jadi, terus kemudian untuk korporasi sangat mungkin itu, sangat mungkin untuk korporasi. Dan kami sudah perintahkan pada Jampisus, pada Dirdik untuk lakukan itu. Menjerat korporasi ini juga jangan dianggap main-main ya. Ini juga di Indonesia ini korporasi ini nggak kalah kuatnya. Kalau di zaman Orde Baru itu kan ada disebut-sebut bahwa pengusaha itu diatur oleh penguasa. Tapi kalau sekarang di masa reformasi, terutama khususnya pada masa Pak Jokowi ini sudah muncul semacam anggapan bahwa para penguasa itu justru dikontrol oleh para pengusaha. Bahkan di antara para pengusaha sendiri itu sekarang banyak yang jadi penguasa. Ini yang oleh senior ekonom Rizal Ramli sebut sebagai peng-peng. Kalau melihat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kan semuanya berasal dari pemain sawit besar. Ini jadi cukup serius ya. Mereka adalah komisaris dan eksekutif dari PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ketiga perusahaan ini adalah penerima terbesar dana triliunan rupiah dari program proyek biodiesel yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang disebut BPD PKS. Dalam dunia politik Indonesia yang dikenal dengan biaya politik yang sangat mahal, biaya politik sangat tinggi, perusahaan-perusahaan besar itu biasanya terlibat dalam pembiayaan kampanye. Ini mulai dari level kepala daerah sampai pilpres. Jadi lobby-lobby politik dan kekuasaan mereka itu mencengkeram ya, mulai dari level bawah pemerintahan di daerah itu sampai di tingkat pusat. Kalau benar Jaksa Agung juga akan masuk ke wilayah ini, itu tentu saja merupakan kerja hukum dan politik ya. Ini harus dikombin antara hukum dan politik
yang sangat besar dan berat. Nggak bisa kalau mainnya itu hanya modal hukum saja. Mari kita tunggu saja, benarkah Jaksa Agung serius dan bergerak sampai jauh memberantas mafia minyak goreng? Bukan hanya sekedar untuk mengurangi tekanan publik yang marah ya, karena krisis kelangkaan dan kenaikan harga minyak. Kan ada kecurigaan itu ya, bahwa ini Pak Jaksa Agung ini bergerak hanya karena untuk supaya tekanan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini diturunkanlah, karena ternyata terbukti sudah dilakukan penindakan terhadap mereka yang terlibat mafia hukum. Karena masih ada anggapan itu bahwa untuk mengurangi tekanan itu diperlukan tumbal, dan itu hanya cukup sampai Pak Dirjen saja yang dikorbankan. Saya Herzl Beno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.